Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi kami. Firman Tuhan itu yang mengingatkan dan menegur kami. Tuhan, jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan itu kami dengar, kami melakukannya. Kami berbuah dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya akan baca, Bapak Ibu mendengarnya dalam hati dan bisa juga mengikuti membacanya secara bersama-sama dengan saya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita. Hari ini tema kita di minggu ini adalah mengampuni dan melupakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara dijahati oleh orang? Pernahkah saudara dijahati oleh orang? Kalau ada kesempatan, apa yang saudara lakukan kepada orang itu? Ketika dia menjahati saudara, apa yang saudara lakukan? Kalau ada kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang masih muda pernah mengalaminya. Bukan dari orang lain. Ia justru mendapat perlakuan buruk dari saudara-saudaranya sendiri. Ia dibuang ke dalam sumur, dijual untuk jadikan budak, hingga ia harus mengalami rangkaian pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi. Dan tidak hanya itu saja saudara, bahkan dia difitnah, dipenjara. Saudaranya menginginkan kematiannya. Bagaimana mungkin saudara kandung berbuat demikian? Berbuat jahat demikian. Barangkali begitu kata Yusuf di dalam hatinya. Ya, wajar jika Yusuf secara manusia mengalami marah, mengalami kecewa, sakit hati, patah hati. Tidak hanya menderita secara fisik, hatinya juga terluka sangat dalam. Tetapi puji Tuhan saudara, Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya itu dengan kejahatan. Dia tidak membalas dendam atau berbuat yang tidak baik kepada mereka. Tapi Yusuf menerima kembali saudara-saudaranya dan melupakan perbuatan mereka di masa lalu. Yusuf menyambung kembali ikatan persaudaraan yang terputus karena kesalahan masa lalu. Saudara, apa yang membuat Yusuf mampu melakukan pengampunan, bahkan melupakan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya? Saudara, kita tahu bahwa mengampuni, apalagi melupakan kesalahan orang yang sengaja dilakukan untuk mencelakai kita, sangat gak mudah ya. Mungkin kita berkata, ya sudah saya ampuni Bu, saya sudah maafkan. Tapi ketika kita bertemu dengan orang itu yang pernah berbuat jahat sama kita, mungkin kita berusaha untuk menghindar. Itu belum mengampuni, apalagi melupakan. Kalau sudah mengampuni berarti kita sudah melupakan apa yang dia perbuat, bukan melupakan orangnya. Apa yang dia perbuat.
Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat itu, kita biasa-biasa saja dan menganggapnya kembali sebagai saudara kita. Nggak gampang saudara. Saudaraku, tidak mudah, sungguh diperlukan kebesaran hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk melepas masa lalu dan melihat rancangan besar di depan yang di tengah dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dan biasanya yang banyak terjadi adalah hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan hal ini memang diperbolehkan dalam hukum Musa sebagai prinsip hukum yang paling dasar yang bernama keadilan. Karena itu saudara, karena itu di dalam dunia ini senantiasa kagum akan keistimewaan orang Kristen yang oleh karena pertolongan Roh Kudus saudara mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, kutuk dengan berkat, perlakuan jahat dengan kebaikan, dendam kesumat dengan anugerah dan rahmat. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang membuat Yusuf bisa mengampuni dan melupakan? Dan itu yang harus kita pelajari saudara. Yang pertama, karena Yusuf itu take a lesson. Mendapat pelajaran dari semua peristiwa hidupnya sebagai perkara yang memang dirancangkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf percaya bahwa balas dendam bukan solusinya. Yusuf malah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Itu terdapat dalam kitab Roma. Yang kedua, Yusuf tahu bahwa semua yang dia alami dan jalani adalah ujian hidup yang akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan karakter seorang raja. Fitnah, penolakan, pembuangan, dan penderitaan yang dialaminya justru menjadi batu uji yang dipersiapkan Tuhan untuk menempa Yusuf menjadi pemimpin yang murni hatinya, tangguh fisiknya, dan disegani karena kasihnya. Yang ketiga saudara, Yusuf melihat jalan hidupnya dengan mata iman yang lebih luas. Bahwa semua yang sedang dia alami, dijalani itu bukan sekedar cerita tentang dirinya sendiri. Tetapi cerita tentang Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Itu semua adalah cerita tentang pembentukan sebuah bangsa yang disebut Israel. Saudara, Mother Teresa menggambarkan hidupnya dalam sejarahnya Tuhan. Dia katakan apa? I'm a little pencil in the hand of writing God who is sending a love letter to the world. Saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan yang menulisnya, yang mengirimkan surat kasih kepada dunia. Inilah yang harus kita mengerti dan terus kita sadari bahwa hidup ini bukan sekedar tentang diri kita. Kita hanya sebagian kecil seluruh kebesaran sejarah Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan mudah sakit hati. Jangan suka baperan, kecewa, apalagi dendam. Jika mengalami ejekan, jika mengalami aniaya, penderitaan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetaplah tangguh dan setia dalam menjalani pesan dan peran Tuhan. Sadarilah alur besar God's story and God's history in your life. Saudara, jika kita memiliki cara pandang yang seperti ini, maka hati kita tidak mudah untuk disakiti. Dan malah akan membantu kita untuk melihat segala peristiwa dengan kacamata optimis dan positif. Kita bisa seperti Yusuf yang berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni
memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Masih mau menyimpan dendam? Masih mau menyimpan kekecewaan? Ampuni. Tidak hanya sebatas ampuni, lupakan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan yang indah untuk saudara. Tuhan ingin membentuk saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara besar. Manusia bisa mereka-reka yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan bisa mereka-reka yang baik kepada kita. Amin. Lepaskan sakit hati. Lepaskan dendam. Mari belajar dari seorang Yusuf yang bisa mengampuni dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu mengingatkan kami agar kami melepaskan pengampunan dan melupakan. Jika di antara kami Tuhan masih ada dendam, sakit hati, kecewa, ampuni kami. Dan tolong kami untuk berubah ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bagaimana peristiwa Yusuf yang belajar mengasihi, mengampuni, melupakan. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kami belajar bagaimana juga Yesus mengampuni setiap dosa kami. Karena itu kami juga belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan dan melupakan apa yang dilakukan orang lain tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Saur Panjaitan dan anak-Mu Charmi. Kiranya darah Tuhan Yesus Kristus, bir Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sianipar dan Ibu Nori. Darah Tuhan Yesus melindungi mereka, menyembuhkan mereka. Bahkan seluruh jemaat-Mu, Engkau pelihara, Engkau berkati pekerjaan mereka yang berulang tahun pada hari ini maupun pada minggu-minggu yang lalu. Tuhan berkati, Tuhan sehatkan, Tuhan berkati kehidupannya, masa depannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.